hak asasi manusia dalam praktik dan perspektif Alkitab. Kita telah mendatangkan 3 narasumber terbaik kita yang ada di Timur Tengah Selatan, yaitu narasumber yang pertama yaitu Kak Selomita Tamerabel STH. Narasumber kita yang kedua adalah Kak Amanda Sitri Agusti Sinlay SH. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Kak Alwi Miranda Indah Tahun SPU. Baik, terima kasih karena kakak telah hadir di acara saya pada pagi hari ini. Mungkin kakak ketiga boleh say ke teman-teman yang sedang menonton. Hai. Baik, silakan. Jadi sebelum kita ke inti acara kita pada pagi hari ini, sebelumnya saya mau bertanya ke kakak bertiga semua nih. Gimana sih kabarnya? Kita mulai dari Kak Selo. Puji Tuhan, kabarnya baik. Puji Tuhan, baik. Ya, Kabarnya baik. baik. Kita langsung saja ke inti acara kita pada pagi hari ini. Yaitu kita akan membahas seputar tentang hak asasi manusia, tentang praktik dan perspektif Alkitab. Yang pertama saya akan berikan pertanyaan kepada Kak Selomita. Itu bagaimana pemahaman kakak mengenai HAM di Indonesia? Baik, saya akan menjawab. Menurut saya HAM di Indonesia belum baik. Mengapa demikian? Bisa kita lihat dengan adanya kasus-kasus HAM di Indonesia yang penanganannya belum selesai atau bahkan belum disentuh oleh hukum. Baik, terima kasih Kak Selo atas pendapatnya. Yang kedua saya berikan pertanyaan kepada Kak Amanda. Bagaimana sih pendapat kakak mengenai praktik HAM di Indonesia? Baik, saya akan menjelaskan tentang pendapat saya tentang praktik HAM yang ada di Indonesia. Dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dapat dilihat melalui usaha pemerintah yang melakukan berbagai hal seperti membuat undang-undang tentang HAM, membentuk Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM, memasukkan dalam kurikulum pembelajaran dan juga hal lainnya. Penegakan HAM di Indonesia kita tahu belum dapat berjalan dengan baik dan juga belum berjalan dengan secara optimal. Hal ini dikarenakan karena masih banyak warga negara yang masih kurang sadar tentang penegakan HAM dan juga kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia tersebut. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki landasan hukum yang digunakan untuk penegakan HAM. Landasan tersebut dapat penjelasan warga negara tanpa terkecuali. Landasan hukum yang digunakan untuk penegakan HAM adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pancasila, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1998, dan juga Ketetapan MPR Nomor 17 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Baik, terima kasih Kak Amanda. Pertanyaan berikutnya saya berikan kepada Kak Indah. Berdasarkan pemahaman kakak, coba kakak jelaskan salah satu contoh pengalaman hidup seorang pahlawan yang memperjuangkan HAM. Jadi pengalaman hidup salah satu pahlawan HAM di Indonesia adalah Munir Saitali. Beliau merupakan salah satu aktivis HAM yang berasal dari Jawa Timur. Ia bersama teman-temannya mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang Komisi Orang Hilang dan penanggulangan tindak kekerasan serta imparsial. Lembaga ini bertujuan khusus untuk menangani kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM yang telah ditanganinya adalah kasus hilangnya mahasiswa di Jakarta, kasus Tanjung Priok, kasus penembakan Semanggi 1 dan 2, maupun beberapa kasus lainnya. Dalam kehidupannya, ia ingin mengembangkan pengetahuannya mengenai HAM. Ia ingin pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Saat dalam perjalanan ke Belanda, ia diracuni oleh racun arsenik sehingga ia meninggal di pesawat. Kasus ini termasuk kasus pelanggaran HAM. Namun sampai saat ini, kasus tersebut belum jelas siapa dalang di balik kasus tersebut. Walaupun dia seorang aktivis HAM, namun dengan sedihnya hidupnya harus diakhiri dengan pelanggaran HAM.
Baik, terima kasih Kak Indah. Pertanyaan berikutnya saya berikan kepada Kak Selo. Coba kakak jelaskan kesaksian menurut kakak, kesaksian Alkitab tentang manusia. Baik, saya akan menjelaskan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-30 menulis tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Kita sebagai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Martabat manusia diurutkan dalam 3 kalimat berurutan dalam kitab Kejadian 1 ayat 27-28. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan yang ketiga, Allah memberkati mereka lalu berfirman, penuhilah bumi dan taklukkanlah hal itu. Martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik dengan Allah yang ditegakkan sejak penciptaan, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan Allah, yang kedua, hubungan antar manusia, dan yang ketiga, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya saya akan berikan kepada Kak Amanda. Kak Amanda, bagaimana sih pelanggaran terhadap HAM menurut Alkitab? Pelanggaran terhadap HAM menurut Alkitab berarti pelanggaran terhadap ketetapan Allah, karena HAM sendiri bersumber dari Allah. Jadi melanggar HAM berarti melanggar ketentuan Allah. Dalam hal ini tidak ada satu orang pun atau satu lembaga pun, termasuk negara, yang dapat mengurangi atau membatalkan hak-hak tersebut kecuali Allah sendiri. Pelanggaran HAM sesungguhnya sudah ada dari awal dunia diciptakan. Contohnya dalam Perjanjian Lama, kisah Raja Ahab dan Nabot, di mana Raja Ahab merampas kebun anggur milik Nabot, merupakan salah satu pelanggaran yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Baik, terima kasih Kak Amanda. Pertanyaan terakhir saya berikan kepada Kak Indah. Bagaimana sih tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam HAM? Jadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam HAM adalah kita harus saling menjaga hubungan dengan sesama dengan baik. Baiklah kita hidup dengan rukun, saling menghargai, saling menghormati, serta kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib jika kita melihat kasus pelanggaran HAM. Jadi kita harus dalam kehidupan kita harus menjadikan Mazmur 133 sebagai landasan kehidupan kita, yaitu alangkah baiknya dan indahnya jika kita hidup bersama dengan Dia dan rukun. Baik, terima kasih Kak Indah, Kak Amanda, dan Kak Selo yang sudah mau hadir di acara saya pada pagi hari ini. Berdasarkan wawancara kita pada pagi hari ini, saya menyimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Di dalam Alkitab pun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita yaitu terdapat dalam Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekian dari acara kita kami mohon maaf jika ada suara kami yang tidak jelas. Kami mohon dimaklumkan kalau jalan diungkapkan, jangan dipendam.